Hiruk-pikuk kehidupan kota terkadang membuat kita lelah dan jengah. Terkadang perlu sebuah perjalanan untuk menyegarkan kembali. Di ujung perdesaan sana, ada keceriaan yang terdengar dipantulkan lewat media sosial oleh kawanku yang tangguh, David Riksa Buana. Genap 20 tahun, dia membangun Trapawana, dan ini kisahnya. Yang dilakukan Trapawana lebih mendorong kiprah masyarakat untuk berperan aktif dan ikut serta dalam penanggulangan kebutuhan yang bertitik tolak kepada gerakan. Berarti hampir udah 20 tahun Trapawana. Iya Kang, betul sekali 20 tahun, nanti bulan Agustus Kang. Agustus sekarang. Iya. Apa kabar Rangga Malela? Kabarnya selalu baik dan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat tentunya Kang. Dan sebenarnya kami akan terus bergerak. Tahun depan kita masih ada rencana di Kecamatan Sindangkerta, tepatnya di Rancasengang. Semata jembatan ini untuk bagaimana terus mendorong partisipasi masyarakat sebesar-besarnya, Kang. Yang menarik itu kan Kang David coba menggerakkan pemberdayaannya. Sekuat apa sih Kang sebetulnya Kang David melakukan pendekatan terhadap masyarakat sampai seperti inilah. Ya Kang, jadi begini, kalau menurut saya begini, banyak orang berbicara katanya nilai-nilai gotong royong, kebersamaan itu sudah mulai berkurang. Tapi menurut saya ternyata itu semua hanya pendapat saja. Faktanya masyarakat itu masih dan akan terus bisa bergotong royong, menjaga kebersamaannya selama apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan, dan siapa yang memimpinnya. Itu masih bisa dilakukan, begitu kan? Bisa. Iya. Ketinggian berapa? Ini dari muka air kurang lebih 15 meter kan? Nah, kalau panjang bentangnya ini 24 meter. Bang David, ada kesulitan tersendiri nggak ketika ngajakin masyarakat buat ya membangun rasa gotong royongnya gitu? Karena kan hal yang tidak mungkin kalau memang semuanya logistiknya itu Kang David bawa sendiri gitu kan. Tenaga ahlinya, tenaga kerjanya. Iya. Hal apa saja sih yang biasa ditemukan Kang David di tiap daerah? Kalau yang paling sulit itu begini Kang, masyarakat sekarang yang sudah terbiasa dengan beberapa program yang sebut saja ada honorarinya, sementara saya membawa sebuah program tanpa honorari, ini yang menjadi berat. Tapi saya selalu mencoba memberikan dan menunjukkan contoh kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat menginginkan sesuatu untuk mereka bisa nikmati, contohnya jembatan, saya membawa solusi tapi dengan syarat. Nah, syaratnya itu ayo kita berpartisipasi bersama, melakukan swadaya secara bersama-sama. Masyarakat bisa menyediakan bahan setempat, tenaga, konsumsi. Kita dari Trapawana membawa apa yang tidak ada di desa tersebut, gitu. Dan akhirnya timbul sebuah kepercayaan, ya tentunya melalui proses ada rapat dulu, ada sharing dulu dan sebagainya. Akhirnya ya bisa dilaksanakan. Ya buktinya seperti yang Akang bisa lihat, bahwa masyarakat itu ternyata mau, mampu, dan masih siap untuk terus berjuang, setidaknya untuk lingkungannya, untuk dirinya. Kalau soal legitimasi, Akang memilih legitimasi masyarakat atau pemerintah sih? Kalau saya mungkin begini Kang, berbicara legitimasi itu
artinya pengakuan kan kurang lebihnya. Kalau pengakuan itu harus timbul dari orang lain, pengakuan itu harus timbul dari masyarakat luas. Pemerintah juga punya berbagai program yang tentunya saya juga tidak berniat untuk adu gelis istilah orang Sunda. Tapi bagaimana justru mendorong pemerintah, ayo kerjasama bahwa kita bisa membuat sebuah infrastruktur desa, sebut saja jembatan-jembatan yang kecil dan sederhana, dan sangat murah kan. Dan bisa dibangun oleh masyarakat itu sendiri, tentunya dengan pendampingan dari kami. Saya kira selain efisiensi daripada keuangan, tapi juga terpenting adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai dan sifat kegotong royongan tersebut. Nah, di jelang 20 tahun Trapawana, Ya, kerja-kerja apa saja sih Kang? Kalau boleh saya mengulas balik. iya. Kalau untuk jembatan ini saya beri nama Jembatan Singayana, Kang. Ini Singayana. Iya, Jembatan Singayana ini jembatan yang ketiga, Kang. Yang pertama Jembatan Rangga Malela, yang kedua Rangga Gading, yang sekarang Singayana. Terus ada 8 musola yang sudah kita kerjakan secara swadaya. Ada 6 madrasah. Ada 7 rumah tidak layak huni dan berbagai kegiatan lain, Kang. Ya. Jadi alhamdulillah 20 tahun ini khusus fokus untuk wilayah KBB kita memang mencoba lebih berperan aktif. Karena KBB itu bagi saya adalah wilayah yang penting karena potensinya baik SDA maupun berbagai hal yang ada di dalamnya sangat istimewa dan ini harus segera dirubah bagaimana sikap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi terhadap wilayah KBB sampai dengan hari ini, Kang. Ketika kita bicara pemberdayaan, swadaya, pendekatan apa yang akan bisa lakukan terhadap kawan-kawan atau adik-adik kita di bawah untuk bisa dapat berempati, Kang? Iya. Kalau bagi saya begini, Kang, berbicara bagaimana menumbuhkan swadaya itu bakal kembali kepada diri kita. Seamanah apakah diri kita, sedapat dipercayakah apakah diri kita, itu yang terpenting, Kang. Karena kalau kita sudah dapat kepercayaan, sudah dianggap amanah, orang akan memberikan bantuan apapun, saya yakin itu, Kang. Karena contohnya untuk jembatan swadaya masyarakat Indonesia, yang kurang lebih jika dihitung dengan nilai swadaya masyarakat, ini per meternya menghabiskan 10 juta, Kang. Per meter? Iya, kalau ini 224 meter, berarti 240 juta. Kebayang mencari uang segitu di masa pandemi yang sekarang masa pandemi, belum juga saya bukan pemerintah, itu nggak gampang, Kang. Tapi alhamdulillah, jembatan ini akhirnya bisa terwujud. Masyarakat 2 desa, Taman Jaya, warga Saluyu bisa segera menikmati. Begitu mungkin, Kang. Kang, kalau bicara ini, Kang David, siapa aja sih kawan-kawan kita yang tersentuh untuk bisa membantu di sini? Yang sudah membantu? Ya, yang sudah membantu itu banyak, Kang. Tapi kalau yang agak mencolok, menurut saya mencolok itu apa ya? Dia berani membantu di kisaran 25 sampai 50 juta. Itu justru orang luar Jawa Barat, Kang. Oke. Iya. Satu, kalau untuk yang Singayana, sebut saja namanya Stephen. Dia orang Jakarta, Kang. Dia nyumbang sampai 50 juta untuk jembatan ini. Terus untuk yang pertama dulu 2016, ada Om Johan Wahyu Wicaksono. Dia orang Surabaya. Dia nyumbang juga 50 juta. Yang kedua orang Malang. Lupa lagi namanya saya, cuman samarannya White Feather. Dia nyumbang juga 50 juta. Jadi alangkah banyaknya orang baik di negeri ini yang ingin berbuat baik untuk sesamanya. Artinya, kenapa kita sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini tidak sesegera mungkin untuk lebih peduli kepada lingkungannya, Kang? Ini kan, Kang, sudah hampir rampung, bisa dikatakan ini 90%. Iya, betul. Tinggal pemasangan pagar saja ini. Dari orang-orang yang telah berempati terhadap kegiatan-kegiatan Akang ingin mengucapkan apa, Kang? Saya sebenarnya kalau ditanya itu kadang-kadang sedih, Kang, ya. Jadi sedih itu saya tidak merasa cukup bisa dipercaya oleh orang lain, tapi ternyata orang lain
ternyata orang lain bisa percaya pada saya, Kang, gitu. Jadi tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan kepada rekan, sahabat, teman yang sudah membantu terlaksananya dan terbangunnya jembatan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga rekan-rekan semua sukses, sehat, berkah, jasamu abadi. Kang David Riksa Buana, 20 tahun Rapawana, mudah-mudahan jaya terus menggugah. Amin, Kang. Amin, amin. Terima kasih, Kang. Dari LSM Trapawana, kita memetik makna bahwa perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mampu berbagi, bukan menikmatinya sendiri atau bahkan menyombongkan diri. Terima kasih David Riksa Buana telah menginspirasi kami.